Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, mengakhiri pembahasan kita tentang salah satu kunci bahagia adalah ikhlas, ya. Dan di sesi terakhir ini yang akan kita sampaikan adalah bagaimana cara kita belajar ikhlas. Ada 12 cara yang akan kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita bisa memulainya satu persatu. Bagaimana kita bisa belajar ikhlas bersama-sama, ya. Yang pertama, supaya kita ini bisa ikhlas, selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal yang kita lakukan harus diawali dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu biniyat. Saya kira itu sebuah hadis yang sudah sangat masyhur, sudah sangat populer di antara kita dan selalu menjadi pengingat kita dalam setiap langkah kita, perbuatan kita, ya, supaya kita betul-betul memperoleh keikhlasan, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku yakin bahwa ketika kita meluruskan niat kita, maka apa yang kita perbuat sepertinya tidak mungkin adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung pada niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan niat yang lurus, setiap langkah dan usaha kita akan bernilai ibadah, sehingga hati lebih mudah menerima takdir Allah, ya. Jadi yang pertama, niatkan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk ikhlas adalah banyak membaca Al-Quran. Ya, tentu banyak orang mengatakan membaca sampai membaca dalam pengertian yang lebih dalam lagi adalah tidak hanya sekedar membaca, tetapi mencoba untuk memahami artinya. Sehingga alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran juga membaca artinya. Syukur-syukur kemudian juga kita membaca tentang riwayat-riwayat tentang asbabul nuzul dari Al-Quran tadi, ya. Ini tentu saja akan menguatkan kita. Inilah salah satu fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran, hati akan merasa tenang. Selain itu, kesabaran dalam menghadapi masalah dalam kehidupan pun akan menjadi mudah, ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tenang juga hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Quran, surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi
Cara kita untuk bisa berikhlas, bisa sabar adalah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Sebagaimana juga sering dipantunkan atau dilafadzkan tentang obat hati ya. Salah satu obat hati yang sering kita dengar adalah baca Quran dan maknanya ya. Kemudian bagaimana kita belajar ikhlas? Cara belajar ikhlas yang ketiga adalah ingat tujuan hidup di dunia. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, waktu yang sangat singkat. Di dunia ini sepatutnya dijadikan pacuan untuk terus memperbanyak ibadah dan kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Salah satu senjata yang kita gunakan dalam mencapai tujuan hidup adalah kesabaran. Allah juga telah memberitahukan bahwa tujuan kita hanyalah untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi lagi-lagi ini yang selalu untuk mengingatkan kita dalam setiap perbuatan, di samping tadi innamal a'malu binniyat, tetapi kemudian juga selalu jadikan aktivitas kita ini aktivitas yang bernilai ibadah ya. Kemudian cara yang keempat supaya kita ini penuh dengan keikhlasan dan kesabaran adalah menyadari dosa yang telah diperbuat. Cobaan seringkali menjadi pengingat ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepadanya. Dengan introspeksi kita menyadari dosa-dosa yang telah diperbuat dan tentu berusaha untuk memperbaiki diri. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Menghadapi ujian dengan sabar akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya. Kemudian yang kelima, ya, bagaimana supaya kita ini hidup kita penuh dengan keikhlasan dan kesabaran adalah latih diri dengan berpuasa. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, baik dalam hal makan, minum, ya, maupun amarah. Puasa dapat menjadi sarana efektif untuk melatih kesabaran. Jadi anjuran puasa ini tentu yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan, tetapi puasa sunnah begitu banyak. Ada puasa harian yang kita sering sebut sebagai puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ada puasa mingguan yang kita sering sebut sebagai puasa Senin dan Kamis. Ada juga puasa bulanan, yaitu di tengah bulan, 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan puasa adalah tameng, maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan janganlah bertengkar dengan mengangkat suara. Jika dia dicela dan disakiti, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Jadi puasa ini adalah juga bagian dari kontrol diri kita ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol diri kita ya. Salah satunya tentu adalah puasa ya. Bahkan atribut-atribut ya. Jadi kalau saya nih pakai kopiah ya, kadang-kadang kita di jalan dan naik bus di jalanan umum ya, kita pakai baju yang sopan, pakai kopiah ya, pakai identitas-identitas tertentu, itu
menjadi bagian dari kontrol kita. Tentu akan sangat berbeda ya ketika kita berpakaian seperti apa, itu akan berbeda perilaku kita. Karena dengan berpakaian yang ya secara sederhana menurut Al-Quran adalah menutup aurat, ya tentu kita itu menjadi kontrol kita. Lihat topimu, lihat bajumu, lihat celanamu, gitu ya. Jadi itu bagian dari kontrol ya, dan termasuk juga puasa. Jadi itulah 5 ya dari 12 cara untuk kita bisa beramal dengan ikhlas dan sabar. Nanti akan kita lanjutkan untuk poin yang ke-6 sampai yang ke-12 di sesi berikutnya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.